wabarakatuh. Senang sekali saya bisa kembali hadir menemani teman-teman semuanya dalam edisi kali ini, yaitu umat atau ulas materi. Nah, materi kali ini yang ingin saya bahas dan share kepada teman-teman semuanya yaitu mengenai teorema Pythagoras. Saya yakin deh teman-teman semuanya pasti sudah pernah mengenal dan mencoba teorema Pythagoras sejak duduk di bangku SMP. Teorema Pythagoras secara umum tertulis A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Secara definisi bisa dijelaskan bahwa kuadrat sisi miring atau C kuadrat di sini akan sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain, yaitu A kuadrat tambah B kuadrat. Tapi pernah nggak sih terbesit di benak teman-teman semuanya bagaimana perumusan Pythagoras ini bisa terbentuk? Nah, dalam video ini saya akan membahas pembuktian teorema Pythagoras menggunakan salah satu cara, yaitu kesebangunan. So, terus tonton video ini. Nah, langsung aja untuk pembuktian rumus Pythagoras seperti yang sudah saya omongkan tadi, saya minta bantuan sama materi yang namanya kesebangunan. Kesebangunan juga salah satu materi di bangku SMP. Kalau nggak salah sih kelas 7 atau kelas 8. Gini, kesebangunan dua buah bangun datar dikatakan sebangun apabila memenuhi dua syarat, teman-teman semuanya. Yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan yang kedua panjang sisi yang bersesuaian dari kedua bangun tersebut memiliki perbandingan yang senilai. Jadi misalkan di sini ada dua buah segitiga, yang pertama adalah segitiga ABC dan yang kedua adalah segitiga DEF. Apabila sudut-sudut yang bersesuaian dari segitiga ABC dan DEF itu sama besar, maka kita bisa sebut kedua bangun itu sebangun. Contohnya di sini adalah sudut ABC dan sudut DEF. Kita tahu kalau pembacaan sudut itu tergantung pada huruf yang ada di tengah. Contoh sudut ABC berarti sudut ABC berarti menunjukkan dia adalah sudut B. Sudut B sama dengan sudut E. Kenapa? Karena dia sama-sama siku-siku. Kemudian sudut BCA sama dengan sudut EFD. BCA dan EFD. Kita misalkan sama-sama sudut yang bunder. Yang ketiga adalah CAB dan FDE. Kita asumsikan bahwa sama-sama sudutnya X. Sehingga apabila ketiga syarat ini sudah terpenuhi, maka kita bisa sebut bahwa ABC dan DEF adalah dua segitiga yang sebangun. Kemudian syarat yang kedua, panjang sisi yang bersesuaian dari kedua bangun tersebut memiliki perbandingan yang senilai. Jadi misalkan kita ambil sama-sama di depan sudut siku-siku, yaitu di depan sudut B dan sudut E. Di sini ada sisi AC dan sisi DF. Apabila sisi AC dan DF perbandingannya senilai dengan sisi BC dan EF, yaitu sama-sama di depan sudut X, BC sama EF, dan perbandingannya juga senilai dengan sisi AB dan DE, maka kita juga bisa sebut dua segitiga itu juga sebangun. Dan dua syarat ini juga saling keterkaitan. Jadi kalau misalkan dua segitiga ini sebangun karena sudut, maka otomatis sisinya juga senilai. Begitu juga sebaliknya. Oke, setelah kita kenal dengan kesebangunan, langkah selanjutnya adalah kita langsung coba untuk pembuktian rumus Pythagorasnya. Langkah-langkahnya apa aja? Yang pertama, saya jamin ini simpel banget. Langkah yang pertama adalah buat segitiga ABC dengan siku-siku di B. Ini segitiga ABC-nya dan siku-sikunya ada di B. Langkah selanjutnya adalah buat garis bantu, garis BD untuk menciptakan dua buah segitiga baru. BD di mana? Kita ambil garis dari B ke sisi AC. Ini dia. Kemudian kita kasih tanda titik untuk titik D, sehingga terbentuk tiga buah segitiga. Yang pertama adalah segitiga ABC yang paling gede. Ini ABC. Kemudian segitiga ADB, siku-sikunya di D, segitiga ADB. Kemudian yang terakhir adalah segitiga BDC yang bawah ini, BDC siku-sikunya juga
di D. Setelah kita punya 3 buah segitiga, kita akan ngecek kesebangunan antar segitiga-segitiga tersebut. Oke, setelah kita punya 3 buah segitiga ya tadi ya, segitiga ABC yang paling besar, kemudian segitiga ADB, dan yang ketiga adalah segitiga BDC, kita akan cek kesebangunan dari 3 buah segitiga tersebut. Untuk yang pertama, kita cek segitiga ABC dan segitiga ABD-nya dulu. Ini ada ABC lawan ADB atau ABD lah, sama aja. Siku-siku di B dan siku-siku di D. Kita cek dulu kesebangunan antar 2 buah segitiga tersebut. Yang pertama kita ambil sudut ABC yaitu siku-siku, dan ADB juga siku-siku. Otomatis kedua sudut itu pasti besarnya sama karena siku-siku ya. Terus yang kedua adalah BAC dan DAB. BAC dan DAB. Ini dan ini. Mereka juga besar sudutnya sama karena berhimpit sama-sama di sudut A. Dan yang ketiga, otomatis sudut C yang di sini sama sudut B yang di sini pasti sama. Kenapa demikian? Karena dalam satu segitiga besar sudutnya pas cuma 180 derajat, maksimal 180 derajat. Dan apabila ada 2 sudut yang sudah sama besar, otomatis sudut yang ketiga juga sama besar. Nah, dari 3 syarat ini sudah terpenuhi, maka segitiga ABC dan segitiga ADB di sini sudah dipastikan sebangun. Sehingga efeknya adalah sisi-sisi yang bersesuaian pasti sebanding. Contohnya AB sama AD. AB di sini sama AD di sini, sama-sama di depan sudut B dan ini sudut C. Tadi kan udah sama kan? Kemudian BC dan DB, BC dan DB sama-sama di depan sudut A. Dan yang terakhir adalah AC dan AB, sama-sama di depan sudut siku-siku. Sehingga perbandingan sisi-sisinya pasti sebanding, senilai. Nah, setelah dapat perbandingan itu, kita ambil 2 persamaan dari perbandingan di atas. Kita ambil AB per AD sama AC per AB. Kenapa? Karena kita ambil variabel yang sama, yaitu AB sama AB. Sehingga diperoleh persamaan AB per AD sama dengan AC per AB. Yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita lakukan perkalian silang. Ini ke sini, ini ke sini. Sehingga diperoleh AB kali AB sama dengan AD kali AC. Sehingga hasilnya AB kuadrat sama dengan AD dikali AC. Dan kita sebut ini adalah persamaan 1. Kemudian kita lakukan cara yang sama untuk pembuktian kesebangunan dari ABC dan BDC. Kita berikan segitiga ABC dan segitiga BDC. Kemudian cek dulu sudut-sudutnya. Sudut ABC sama dengan sudut BDC, siku-siku. Alasannya siku-siku. Terus yang kedua adalah BCA. Ini BCA akan sama dengan sudut DCB karena berhimpit sama-sama ada di sudut C. Dan otomatis sudut yang A sama sudut yang B di sini pasti besarnya sama. Nah, 3 syarat sudah terpenuhi, maka kita bisa sebut bahwa segitiga ABC dan segitiga BDC adalah 2 baun segitiga yang sebangun. Sehingga sisi-sisi yang bersesuaian pasti sebanding. Caranya sama. Misalkan kita ambil yang siku-siku dulu. Di depan sudut siku-siku ini ada sisi AC, maka kita tulis AC per BC. Kenapa? Karena BC juga di depan siku-siku. Kemudian kita ambil yang berhimpit. Misalkan sudut C, depan sudut C-nya adalah di sini AB, depan sudut C yang di sini adalah BD, maka kita ambil AB per BD di sini. Dan yang terakhir ini sisanya. Setelah AB dan AC kebentuk, maka sisa BC. Gitu. Sama ini juga, setelah BD dan BC tertulis, maka tinggal DC yang belum. Nah, dari perbandingan itulah kita ambil 2 persamaan yang sama variabelnya, yaitu BC sama BC. Sehingga diperoleh BC per DC sama dengan AC per BC.
kita lakukan kali silang sama kayak yang di sebelah, maka diperoleh BC kali BC sama dengan AC kali DC, sehingga diperoleh BC kuadrat sama dengan AC dikalikan DC. Dan ini kita sebut sebagai persamaan 2. Oke, kita udah dapat 2 persamaan tadi ya. Yang pertama adalah AB kuadrat sama dengan AD kali AC, dan yang kedua adalah BC kuadrat sama dengan AC dikalikan DC. Step selanjutnya adalah menjumlahkan 2 persamaan ini menjadi 1. Kita jumlahkan sehingga diperoleh AB kuadrat tambah BC kuadrat sama dengan AD kali AC ditambah AC kali DC. Proses selanjutnya adalah kita ambil variabel yang sama. Di sini kan ada AC nih. Ada AC 1 di sini, ada AC 1 di sini, dan penghubungnya adalah plus. Maka kita bisa menarik AC-nya keluar. Jadi AB kuadrat tambah BC kuadrat, AC ditarik keluar, sehingga ketika AC diambil, sisanya adalah AD. Yang ini AD. Kalau AC-nya diambil yang belakang, maka sisanya adalah DC. Seperti itu. Step selanjutnya adalah ini ada yang unik di sini teman-teman. AC AD tambah DC. Kalau kita lihat di segitiga ini, segitiga yang di samping sini, penjumlahan antara AD, di sini ada AD dan di bawah ada DC. Maka ketika ini dijumlahkan, kedua ini dijumlahkan, maka kita dapat satu garis lurus namanya AC, sehingga penjumlahan dari AD tambah DC kita bisa sebut sebagai AC. Maka step terakhir adalah AB kuadrat tambah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat, sehingga terbukti rumus Pitagorasnya bahwa sisi miring kuadratnya akan sama dengan kuadrat AB ditambah kuadrat BC. Nah, demikian teman-teman pembahasan mengenai pembuktian rumus Pitagoras. Sekian dari saya, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini agar saya semakin semangat untuk bikin videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.